Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 merupakan mahasiswa-mahasiswi dari program studi ilmu ekonomi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kami akan membahas mengenai modal manusia atau human capital dan khususnya peran pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan ekonomi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan modal manusia itu? Modal manusia adalah seluruh kemampuan, keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan kesehatan yang dimiliki suatu individu yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Konsep modal manusia pertama kali dikembangkan oleh para ekonom seperti Theodore Salz dan Gary Becker. Mereka berpendapat bahwa investasi pada modal manusia sama pentingnya seperti berinvestasi pada modal fisik seperti mesin, gedung, dan teknologi. Dengan kata lain, manusia bukan hanya sebagai tenaga kerja, namun dapat menjadi aset yang dapat menciptakan nilai tambah bagi perekonomian. Pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan pendapatan masyarakat yang disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Modal manusia memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan ekonomi. Karena yang pertama, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang kedua, mendorong inovasi dan kreativitas, yang ketiga, mempercepat penguasaan teknologi, dan yang keempat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dan yang kelima, meningkatkan daya saing suatu negara. Jadi, semakin tinggi kualitas modal manusia, maka semakin besar pula peluang suatu negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi modal manusia yang paling penting. Melalui pendidikan, seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berpikir yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Peran pendidikan dalam pembangunan ekonomi antara lain, yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang kedua, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang ketiga, mempermudah adaptasi terhadap perkembangan teknologi, keempat, meningkatkan peluang kerja dan pendapatan, dan yang kelima, mengurangi tingkat kemiskinan. Jadi, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pendidikan berpengaruh langsung terhadap produktivitas tenaga kerja. Seorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi itu cenderung yang pertama yaitu memiliki kemampuan teknis yang lebih baik. Yang kedua, lebih mudah memahami teknologi baru. Yang ketiga, mampu menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan manajerial yang lebih baik. Akibatnya, perusahaan dapat menghasilkan output yang lebih besar dengan kualitas yang lebih baik, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain pendidikan, kesehatan juga merupakan komponen utama modal manusia. Kesehatan yang baik memungkinkan seseorang untuk bekerja lebih produktif dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Nah, adapun peran kesehatan dalam pembangunan ekonomi, yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, mengurangi angka absensi yang diakibatkan oleh penyakit. Yang ketiga, memperpanjang usia produktif masyarakat. Yang keempat, menurunkan biaya pengobatan dan perawatan kesehatan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tenaga kerja yang sehat mampu bekerja lebih optimal dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian. Kesehatan yang berdampak langsung terhadap kemampuan seseorang dalam bekerja. Sebaliknya, kondisi kesehatan yang buruk dapat menyebabkan yang pertama penurunan produktivitas kerja, yang kedua tingginya tingkat ketidakhadiran, yang ketiga menurunnya pendapatan individu, dan yang keempat meningkatnya beban ekonomi keluarga dan negara. Oleh karena itu, investasi dalam bidang kesehatan seperti penyediaan layanan
Kesehatan, imunisasi, gizi, dan sanitasi merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dan kesehatan bukanlah pengeluaran semata, melainkan investasi jangka panjang. Investasi tersebut memberikan manfaat berupa yang pertama, meningkatkan kualitas tenaga kerja, yang kedua, peningkatan pendapatan pada masyarakat, yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yang keempat, pengurangan tingkat kemiskinan, dan yang kelima, peningkatan kesejahteraan sosial. Negara-negara maju umumnya memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang tinggi sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Meskipun mengalami kemajuan, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dalam pengembangan modal manusia. Antara lain, yang pertama, kesenjangan akses pendidikan antar wilayah. Yang kedua, kualitas pendidikan yang belum merata. Yang ketiga, permasalahan stunting pada anak. Yang keempat, akses layanan kesehatan yang belum optimal. Dan yang terakhir, ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Tantangan ini perlu diatasi melalui kebijakan pemerintah dan partisipasi seluruh masyarakat. Sebagai kesimpulan, modal manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi, di mana pendidikan berperan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja, sedangkan kesehatan berperan dalam menjaga kemampuan kerja dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, investasi pada pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan agar tercipta sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mungkin hanya itu pembahasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.